Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi yang menonton video ini. How are you today and how are you happy today? Hari ini saya sangat senang dikarenakan diberi tugas untuk membuat video yang berjudul Seni dan Gaya Berbicara dalam Public Speaking. Yang terhormat Ibu Luluwatu Nairo SKOMI MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan perkenalkan nama saya Sarli Oktavia Nurbella dengan NPM 2210631190041 dari kelas 2B Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas dan memaparkan materi mengenai seni dan gaya berbicara dalam public speaking. Dan di ujung video nanti, saya akan memberikan tips-tips bagaimana sukses dalam mempresentasikan di depan para audiens. Untuk masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, berikut videonya. Oke, kita sudah memasuki pembahasan. Sebelum lanjut lebih jauh ke dalam pembahasannya, kalian pasti sudah tidak asing dengan apa itu public speaking. Lalu, public speaking itu apakah berbicara di depan audiens yang banyak? Betul sekali, itu merupakan salah satu pengertian dari public speaking sendiri. Oke, pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini dengan poin yang pertama yaitu karakteristik public speaking. Jadi karakteristik public speaking ini bersifat formal, selalu direncanakan dan juga selalu digunakan untuk menyampaikan ide-ide tertentu dari pembicara, dan pastinya ada sasaran tujuannya yaitu para audiens yang mendengarkan. Selanjutnya, poin yang kedua ada teori dasar dalam memulai dan mengakhiri public speaking. Ada 4 poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada start. Apa itu start? Nah, start ini merupakan kemampuan ketika membuka dan memecahkan suasana di awal-awal pembicaraan. Sebagai contoh, kita menggunakan gestur tubuh dengan mengepal tangan lalu berbicara selamat pagi atau salam merdeka. Bisa juga selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Seperti yang saya ungkapkan di awal-awal video. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi yang menonton video ini. Agar bertujuan untuk memfokuskan para audiens yang di awal-awal belum siap untuk mendengarkan public speaking kita. Yang kedua ada poin apa? Poin will a bridge. Nah, poin will a bridge ini merupakan poin yang dimana sebelum kita memasuki pembahasan, alangkah baiknya kita mengungkapkan perumpamaan. Perumpamaan ini merupakan hot news atau kejadian-kejadian yang hangat yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya seperti kejadian semalam di mana Indonesia unggul melawan Thailand 5-2. Atasnya itu kita mendapatkan medali emas. Nah, itu merupakan contoh dari perumpamaan. Lalu yang ketiga ada poin mengenai for instance. Apa itu for instance? Jadi for instance ini merupakan di mana kita sudah memasuki pembahasan. Dan pembahasan ini alangkah baiknya kita memasuki ilustrasi-ilustrasi dan juga contoh-contoh di dalam materi yang akan kita ungkapkan. Yang terakhir ada poin apa? Poin mengenai so what. So what ini merupakan penutup, di mana yang pertama itu ada start dan yang terakhir ada so what. Nah, alangkah baiknya juga ketika dalam penutupan kita memberikan pesan atau kesimpulan mengenai materi yang sudah kita bahas maksudnya. Oke, poin yang ketiga ada melatih logika berbicara. Terdapat 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada berikan alasan yang tepat untuk argumen Anda. Yang kedua ada bersikap konsisten. Nah, untuk poin yang pertama itu berikan alasan yang tepat untuk argumen Anda. Maksudnya, ketika kalian mempunyai argumen, maka dari itu berikan alasan yang tepat dalam pemaparan materi kalian. Yang kedua, mengenai konsisten dalam bersikap. Nah, kita harus konsisten dari awal hingga akhir dalam pemaparan materi
Jika dalam pemaparan materi kita ada di posisi dalam membingungkan dan juga argumen kita kalah, nah dalam hal itu kita harus benar-benar konsisten dari awal hingga akhir. Poin yang keempat yaitu ada hal yang penting dalam performance. Ada 8 poin. Yang pertama ada hindari lompatan logika. Yang kedua, tetap tenang. Yang ketiga, intonasi. Yang keempat, artikulasi. Yang kelima, gestur tubuh. Yang keenam, hindari insecure. Yang ketujuh, percaya diri. Dan yang kedelapan terakhir, yaitu opener dalam memulai pembicaraan. Berikut tadi merupakan 4 poin yang saya bahas mengenai seni dan gaya berbicara dalam public speaking. Di awal-awal video tadi, saya berbicara akan memberikan tips-tips bagaimana sukses melakukan presentasi ataupun sukses melakukan public speaking di depan para audiens. Langsung saja kita ke tips-tips sukses melakukan presentasi atau public speaking di depan para audiens. Oke, di sini saya memiliki satu buku untuk dijadikan referensi kita belajar dari Renat Kasali yang berjudul Sukses Melakukan Presentasi. Buku ini wajib untuk dibeli teman-teman, dikarenakan sangat bermanfaat untuk kita yang sedang belajar public speaking. Karena apa? Contoh saja ini. Pada dasar isinya sangat lengkap. Mulai dari poin yang terkecil, mikrofon pun dijelaskan dalam buku ini. Oke, langsung saja pada pembahasan mengenai tips-tips bagaimana sukses melaksanakan presentasi. Yang pertama ada poin, jangan membiasakan diri bergantung pada teks. Bagaimana bisa ketika public speaking berbicara di depan audiens sambil memegang teks? Tips dari saya, ini menurut saya, ketika kita belajar, alangkah baiknya awal mulanya itu menulis saja pada teks poin-poinnya. Lalu kita latihan. Jangan terbiasa ketergantungan pada teks ketika di awal-awal pembelajaran. Ketika kita menulis poin-poinnya, jangan ditulis semua materinya. Kenapa? Materi tersebut harus di luar dari pikiran kita. Lalu poin yang pertama ini, jangan membiasakan diri bergantung pada teks. Ada dampaknya kah? Ada tentunya, yaitu membunuh bakat, lalu merusak flow dan menjaga jarak antara pembicaraan yang kita bawakan yang mengandung sebuah perasaan, yang ketika kita berbicara ada sebuah perasaan yang kita ungkapkan kepada para audiens. Ketika kita berbicara pada buku, di hadapan bukunya, tentunya ada jarak antara perasaan dengan audiens banyak. Yang kedua ada poin ukur secara sungguh-sungguh. Maksud di sini kita cari terlebih dahulu nih, audiensnya ini latar belakangnya apa, lalu jabatannya apa, dan pendidikan mereka ini apa. Jadi jangan asal tembak ketika kita tidak tahu audiens kita ini latar belakangnya apa, lalu pendidikannya apa, seperti itu. Lalu ada poin yang ketiga ini mengenai jangan bicarakan dua hal ini. Apa saja dua hal ini? Yang pertama, yang mereka tidak mau dengar. Yang kedua, mereka sudah tahu. Karena apa? Mereka akan jenuh ketika mereka mendengar sesuatu yang sudah mereka tahu. Maka dari itu sajikan informasi atau pembicaraan yang original. Poin yang keempat ada jangan biarkan audiens jenuh. Nah, pada saat kita melakukan pembicaraan, jaga volume kita dari awal hingga akhir dengan konsisten tentunya. Jangan sampai pada awal pembicaraan kita masih semangat dan ketika ke tengah pada saat pembicaraan isinya, pembahasannya,
kita drop. Karena apa? Karena kita juga jenuh pada pembicaraan kita sendiri. Jangan sampai seperti itu. Nah, yang kelima ada poin humor tidak boleh berlebihan. Ketika kalian ingin mencairkan suasana, tidak boleh memberikan humor terlalu berlebihan atau over. Bisa saja memberikan humor yang sedikit tetapi bisa mencairkan suasana para audiens. Lalu poin ke-6, periksa ruangan dan fasilitas presentasi termasuk mikrofon sebelum presentasi dimulai. Nah, ketika H-7 atau 3 kita akan berbicara di depan para audiens, sebaiknya kita periksa terlebih dahulu tempat yang akan kita tentunya berbicara. Bagaimana mikrofon atau sound systemnya itu baik atau buruk, dan juga tempatnya apakah ketika di luar, outdoor, dekat dengan jalan raya, hal itu bisa mengganggu fokus kita saat berbicara. Lalu poin ke-7, biasakan interaktif. Sebagai pembicara kita harus interaktif, jangan berbicara sendiri. Sebaiknya kita ajak mereka, para audiens, untuk bergabung dan tentunya ikut merasakan apa yang kita bahas. Dan jangan lupa berikan contoh-contoh dan juga ilustrasi ketika kita dalam pemaparan materi. Lalu poin ke-8 ada be spesifik. Selalu memberikan contoh dan ilustrasi. Hal ini bertujuan agar para pendengar atau audiens ini mengerti apa yang kita bicarakan. Tapi hal itu sesekali saja, jangan terlalu sering. Nah, yang ke-9 ada poin jangan merendahkan mutu dengan mengatakan, misalkan, maaf saya sebenarnya tidak siap. Contoh lainnya ketika kita dihadapkan dengan pemateri lain, lalu pemateri tersebut jago berbahasa Inggris dan kita saling memberikan materi atau collab, lalu berbicara seperti ini. Maaf, ini bukan bidang saya, atau maaf bahasa Inggris saya tidak sebagus Anda, atau maaf bahasa Inggris saya payah. Jangan seperti itu, karena bisa merendahkan mutu kita sendiri. Nah, yang ke-10 ada poin latihan yang cukup. Sesekali kita berlatih untuk merekam pembicaraan kita, lalu berikan kepada teman-teman atau lingkungan sekitar kita, orang-orangnya, untuk memberikan feedback atau masukan kepada pembicara kita. Pembicaraan yang kita latihkan. Nah, yang ke-11 ada poin perhatikan bahasa tubuh, gestur tubuh kita. Seperti yang saya lakukan dari awal sampai akhir, mungkin ada beberapa gestur tubuh seperti ini dan seperti ini. Bentuk cherry ini mengibaratkan kita berpoin-poinkan antara pembicaraan yang kita bahas. Lalu seperti ini, memotong pisang. Ini tandanya kita sedang mempoinkan atau memfokuskan kata-kata yang kita lontarkan. Nah, yang ke-12 ada poin mengenai berpakaianlah agak cerah agar Anda menciptakan kesegaran di dalam ruangan. Tentu saja ketika kita menjadi pembicara di depan audiens, kita harus memperhatikan OOTD atau pakaian kita. Gunakanlah pakaian yang cerah, hindari warna hitam. Karena apa? Kita akan terlihat mati di dalam atau di atas panggung yang ada di ruangan ataupun di luar ruangan. Apalagi ketika host atau moderator kita warnanya lebih cerah bajunya dibandingkan kita. Hal itu akan memberikan dampak yang kurang baik dilihat para audiens dan akan membuat mereka jenuh tentunya. Dan yang terakhir ini ada poin yang ke-13, jangan berbicara seperti sedang ngobrol dengan seseorang. Nah, ingatlah ketika kalian berbicara, kalian sedang berada di atas atau di depan banyak para audiens. Jangan lupa berikan bahasa resmi. Jangan berbicara seperti dengan teman kalian atau teman sebaya ya, ataupun teman tongkrongan. Hal itu sangat tidak baik. Nah, ke-13 poin itu merupakan tips-tips dari buku Renat Kasali dari judulnya yaitu Sukses Melakukan Presentasi. Semoga dari ke-13 poin ini membantu kalian dalam belajar untuk public speaking.
Oke, kita sudah ada di dalam penghujung video. Kesimpulan yang akan saya berikan yaitu bagaimana kita belajar untuk public speaking agar lebih memperhatikan bagaimana gestur tubuh, intonasi, artikulasi, dan juga tentunya kepercayaan diri dalam berbicara di depan para audiens. Dan jangan lupa untuk lebih memperhatikan bagaimana penampilan kita. Dan satu lagi, ini yang paling penting. Kita harus belajar, tentunya berlatih dengan cara merekam video sambil kita berbicara, lalu minta orang lain untuk memberikan feedback atau masukan pada pembicaraan yang kita lakukan. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan juga ada beberapa kalimat yang kurang dimengerti. Karena di sini saya sama-sama sedang belajar dalam public speaking. Terima kasih kepada Ibu Luluwatuna Hiro, Eskom I, MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah public speaking yang telah membimbing saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.